Selamat datang di program Lead by Jakarta Content Week 2020. Pada sesi Out of the Box, From Street to Healthy Food hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol tentang sebuah makanan yang mudah didapat, hampir selalu ada di setiap rumah, dan juga menjadi salah satu primadona sumber protein yang lezat untuk diolah menjadi berbagai jenis masakan. Nah, apa udah ada kebayang belum sih apa gitu. Nah, beberapa tahun terakhir nih, hari ini kita akan membahas tentang tempe. Jadi beberapa tahun terakhir, tren tempe sebagai makanan sehat mulai merambah sampai ke mancanegara. Dari mulai diawalnya dengan kalau kita kenalnya tempe goreng yang biasa ada di setiap rumah ya, cuman dengan bumbu bawang putih, ketumbar, garam, sampai menjadi mendoan, tempe yang setengah matang, kemudian ada orek, ada berbagai macam. Dan sangat mudah ditemukan misalnya di jajanan kaki lima, oh beli gorengan, hampir selalu pasti ada tempe, gitu. Nah, saat ini tempe mulai berkembang menjadi berbagai bentuk baru. Seperti contohnya dibuat menjadi taburan salad, digoreng kering, kemudian dijadikan chips ditabur di atas salad. Bisa juga menjadi pengganti daging untuk burger patty. Nah, hari ini sudah ada seorang chef. Nah, selamat sore dari Jakarta, Chef Patty Pandian Elliot. Selamat pagi dari Inggris, Dewi. Halo, apa Chef. kabar? Baik, Chef. Kabar baik, Chef? Kabar baik, terima kasih. Oke. Jadi, Chef Patty ini adalah seorang chef otodidak dan food writer. Beliau merupakan duta kuliner Indonesia di beberapa ajang Frankfurt Book Fair. Kemudian sudah berkolaborasi dengan banyak chef lokal dan internasional untuk memimpin banyak restoran baik di Indonesia dan luar negeri. Diawali dengan awalnya juga menuliskan buku ya Chef, Papaya Flowers, dan tepat 4 tahun yang lalu, buku kedua Jakarta Bites, Exploring Vibrant Street Food from the Heart of Indonesia diluncurkan. Oke, ngobrol-ngobrol sedikit dulu ya Chef ya. Oke, Chef. Pada saat proses penulisan buku Jakarta Bites, apa yang awalnya melatar belakangi pembuatan buku tersebut, Chef? Dan pada saat itu bagaimanakah tren street food mungkin vendors di Indonesia? Oke, saya sebenarnya punya keinginan untuk buat buku sesuai dengan apa yang terjadi dalam hidup saya kali ya. Kan saya lahir di Manado dan umur 12 pindah ke Jakarta, dan buku saya yang pertama itu Papaya Flower mengenai makanan Manado, makanan kecil saya, makanan keluarga, makanan oma, dan itu saya diterbitkan tahun 2009. Dan keinginan untuk buat buku saya besar di Jakarta, sampai menikah dan punya anak di Jakarta, kayaknya keinginan itu sangat sangat kuat, dan salah satu alasan saya yaitu karena ingin berbagi perjalanan hidup saya kali ya, dan saya masih punya cita-cita untuk buat buku mengenai Indonesia, jadi nggak cuma dari Jakarta aja tapi seluruh Indonesia. Karena saya walaupun saya udah tinggal di Inggris, tetapi tentu saja cinta kepada tanah air kan tidak pernah luntur ya. Betul. Dan pada saat waktu saya buat buku Jakarta Bites, tren makanan street food sih udah mulai banyak ya, banyak sekali, malah udah nggak cuma di Jakarta tetapi di seluruh dunia. Kayaknya ada pergerakan dari makanan yang fine dining akhirnya balik ke makanan yang rustic, yang lebih banyak cerita dari keluarga atau dari satu negara atau dari satu komunitas. Jadi gerakan itu jadi 5 tahun lalu atau 10 tahun yang lalu udah mulai ada gerakan untuk makanan street food itu mulai trendy. Walaupun kalau kita lihat secara luas, emang makanan street food Jakarta belum mendunia,
dibandingin dengan street food dari Thailand atau dari Penang. Jadi sebenarnya kita ya udah bagus, tapi mungkin kita bisa apa ya, lebih promosikan lagi kali ya. Karena memang budaya dari sebuah sekelompok masyarakat itu memang tidak lepas dari street food ya Chef. Di setiap negara bahwa ada interaksi antar manusia di sana, ada proses berdagang, ada banyak warna gitu. Jadi saya juga membaca bahwa Chef Patty senang sekali masuk pasar, belajar mengenai mempelajari bahan-bahan lokal, bahkan mungkin yang sulit dicari pun ada semua di pasar gitu ya. Jadi memang tidak lepas dari memori itu semua ya Chef, yang ingin dituangkan ke dalam buku ya. Iya, betul sekali. Buat saya pasar itu adalah sekolah sebenarnya buat saya, karena kan saya chef otodidak, dan buat saya nggak cuma chef atau nggak cuma chef saja, tetapi siapapun yang mau belajar lebih detail lagi mengenai budaya makanan satu tempat atau satu negara, pasar adalah sekolah yang terbaik. Oke. Nah, kemudian dari banyak sekali kaki lima yang Chef temui selama ini yang akhirnya dibuat menjadi buku, apakah ada, dari situ saya sempat melihat beberapa gitu ya Chef ya, bahwa Chef mengangkat makanan-makanan ini menjadi resep yang dapat dibuat sendiri di rumah gitu. Jadi dalam buku ini saya melihat bahwa inspirasinya terutama banyak dari sana ya Chef ya. Iya, benar-benar inspirasinya saya makanan jalanan, tetapi mungkin saya mengolahnya lebih modern kali ya, dengan cooking teknik yang lebih modern juga, yang mungkin tadinya ayam goreng tetapi dibuat ayam panggang, atau kayak mie juga, mie Jakarta, bakmi Jakarta yang mungkin orang mungkin taunya, kalau orang di Eropa taunya fried noodles aja, padahal bakmi Jakarta tuh beda banget sama fried noodles, ya kan? Bumbunya beda, rasanya beda. Jadi saya memberikan informasi yang lebih aja mengenai makanan jalanan Jakarta yang sangat mudah sebenarnya buat di rumah, di mana aja, di negara mana aja sebenarnya. Oke. Kemudian Chef balik lagi ke tempe. Seberapa besar peminat tempe ini di London atau Inggris pada umumnya sih Chef? Wow, sebenarnya movementnya saya merasakan sendiri itu setahun terakhir. Saya pindah ke sini 3 tahun yang lalu, yang tentu saja tempe ada, tetapi 3 tahun yang lalu saya kalau mau beli tempe harus ke Asia Grocery atau harus pesan khusus mungkin dari Belanda kali ya. Atau ada juga mungkin diaspora Indonesia, ada beberapa ibu yang buat, tetapi khusus untuk komunitas Indonesia aja. Tetapi setahun terakhir ini sangat luar biasa, menarik sekali, karena tiba-tiba saya bisa berkenalan atau tahu mengenai tempe producer di Inggris, di mana mereka sendiri bukan orang Indonesia. Jadi para pelaku bisnis tempe adalah anak-anak muda yang mungkin umurnya 30-an kali ya, boleh dikategorikan muda kali. Dan mereka mendapatkan inspirasi selalu tentu saja dari Indonesia, dan mereka benar-benar memberikan informasi bahwa tempe originalnya dari Indonesia, bukan websitenya mereka, dan mereka hanya ya sangat antusias ya promosikan tempe. Dan yang menarik, tempenya itu nggak cuma dari kacang kedelai, tetapi juga kacang lokal Inggris, black beans, yang teksturnya juga berbeda. Jadi ada kayak gininya, yang di Jakarta juga lagi trending juga kan. Tempe itu tidak harus selalu dibuat dengan kacang kedelai. Jadi saya sih happy banget ya lihat perkembangan ini ya di Inggris, yang kayaknya baru awal nih. Jadi untuk kedepannya saya yakin akan lebih trendy lagi. Iya, saya juga kemarin sempat lihat-lihat beberapa gitu ya, banyak yang mulai membuat tempe rumahan dengan
ada yang dengan kacang almond, ada yang dengan wah segala macam kacang. Maksudnya eksplorasi dan ketertarikan orang-orang ini secara luas tidak hanya di Indonesia gitu ya, Chef. Ini sangat tinggi gitu. Dengan akhirnya juga mempelajari berbagai jenis kacang, proses membuat menjadi ragi itu bagaimana. Menarik ya, Chef ya. Ternyata di sana Iya, juga sangat menarik. di sana juga banyak artisanal pembuat tempe rumahan ini, Chef. Sebenarnya yang tentu saja mereka buatnya skala kecil ya. Tetapi kalau mau bilang rumahan mungkin juga nggak karena it's proper business, dan kalau ada bisnis di Inggris ini kecil apapun kita harus register dan kita harus punya insurance, harus punya health and safety certificate segala macam. Jadi walaupun rumahan tapi ya proper business lah. Betul, boleh betul. dibilang. Karena dari sisi kesehatan dan segala yang terkait untuk izin pemasaran pun memang harus melewati proses yang ketat ya, Chef. Iya, betul. Oke. Kemudian bicara tentang kaki lima lagi, Chef. Apakah mungkin ada sebuah konsep makanan kaki lima di Indonesia yang bisa kita gabungkan dengan selera market di Eropa? Jadi apakah mungkin secara fusion atau ketertarikan masyarakat di sana bagaimana ya, Chef? Gitu. Apakah mereka justru lebih senang dengan bentuk yang asli, original seperti kalau dijual di umumnya di Indonesia, ataukah dalam bentuk seperti fusion food gitu, Chef? Untuk tempe ya, ini khusus tempe. Oke, sebenarnya yang menarik yang saya lihat sekarang ini trennya di Inggris, tempe banyak, tetapi menu-menunya mereka masih lebih fusion, masih lebih nggak otentik sekali. Ada beberapa, tetapi belum semua. Jadi mungkin ada satu dua yang emang punya hubungan dengan Indonesia sangat kuat. Itu adalah tempe rendang atau tempe sayur lodeh udah ada, tetapi malah yang goreng-goreng itu jarang banget ya, karena mungkin di sini mungkin konotasi goreng tuh kayaknya sangat tidak sehat, padahal sebenarnya sah-sah aja makan gorengan sekali-sekali ya. Kan kayak orang kalau ngomong tempura juga digoreng kan, atau orang ngomong fish and chips, semua juga digoreng, tapi kok gorengan dari Indonesia kesannya jelek banget gitu loh. Cuman ini makanya edukasi juga ya. Mungkin karena dipikirnya gorengan di pinggir jalan di Jakarta atau di mana. Pas sebenarnya konsep gorengnya sama kan, pakai minyak juga, tetapi mungkin kedengerannya goreng, beda dengan tempura atau fish and chips atau calamari. Kan semua itu gorengan juga ya. Jadi sebenarnya kita perlu edukasikan kepada publik di sini bahwa sekali-sekali makan goreng tempe itu enak loh sebenarnya, ya enggak? Jadi lebih semuanya balance aja sih ya, Chef ya. Iya, betul. Oke. By the way, sorry untuk interrupt, saya mau buat lodehnya, cuman saya akan bake telur sama labu ya. Jadi saya akan taruh di oven, terus kita langsung ngobrol lagi. Boleh ya? Boleh dong, Chef. Oke, just put in the oven. Dan ini saya cuma season sama ini ada apa aja, Chef? Dibumbui dengan garam? Garam sama black pepper aja. Jadi ini mungkin bukan teknik Indonesia pakai black pepper, cuma mungkin saya udah kebiasaan pakai black pepper untuk season makanan. Jadi tapi mau pakai lada putih juga boleh. So ini saya akan masukin ke oven, dan juga saya taruh minyak sedikit ya, biar teksturnya jadi bagus, jadi nggak kering gitu. Iya. Jadi sedikit minyak, lada hitam kasar, juga garam ya, Chef? Iya, betul. So ini saya taruh di oven. Dan kira-kira dalam 20 menit selesai. So kita bisa ngobrol lagi. Oke. Nah tadi seperti tadi Chef Patty bilang bahwa banyak yang akhirnya mulai mengolah tempe dengan cara yang lebih sehat gitu, yaitu tanpa minyak, mungkin dia di bake atau dijadikan campuran untuk lodeh atau untuk soto, atau mungkin campuran juga sambal.
Nah, menurut chef sendiri, kalau misalnya baik di Indonesia ataupun di sana, untuk mengedukasi pilihan yang lebih sehat dalam memasak ini, apakah sulit atau tidak ya, mengingat bahwa kalau dari Indonesia sendiri kita kenalnya kan pasti semua tuh gorengan dan berminyak banyak gitu. Iya. Kalau Chef Patty sendiri, cara yang Chef lakukan untuk sosialisasi atau edukasi mengenai teknik memasak, metode yang digunakan sejauh ini bagaimana, Chef? Sejauh ini saya sih share-nya benar-benar ini ya, mungkin karena terus terang secara pribadi juga saya menghindari yang terlalu banyak goreng, tapi seperti yang saya tadi bilang, sekali-sekali nggak apa-apa, tetapi untuk setiap hari ya janganlah, karena mungkin karena saya sudah mengalami sendiri kalau terlalu banyak makan minyak juga kayaknya it's not tidak sehat buat kita. Jadi alternatif yang lain banyak sebenarnya. Tempe dimasukin ke lodeh itu enak, atau tempe di pan fried daripada di deep fried. Pan fried itu cuma minyaknya sedikit ya, jadi benar-benar kayak kalau kita mau tumis cepat ya, Chef. Iya, jadi minyaknya nggak banyak banget. Dan tentu saja tempe lebih menghemat sebenarnya, nggak goreng yang minyak banyak. Betul, gitu kan. nah tuh. Itu penghematan yang luar biasa, dan walaupun kalau kita minyak banyak yang banyak juga, kalau sering dipakai juga itu tidak sehat. Nah itu mungkin yang harus kita juga informasikan kepada pedagang kaki lima, dan kadang-kadang emang sulit karena terus terang saya sendiri yakin mereka juga mau buang minyak juga kasihan sebenarnya. Iya, karena harga cukup tinggi ya, Chef ya. Safety dan healthy itu kan safe and health itu kan number one. Jadi emang suka atau tidak suka kita harus memberikan informasi ini kepada pedagang kaki lima ataupun kepada siapapun bahwa minyak yang dipakai berkali-kali yang udah sampai suhu tinggi banget terus dipakai lagi besoknya itu kan tidak sehat sama sekali. Walaupun sebenarnya secara ekonomi bagus, tetapi ya mau pilih yang mana, ekonomi atau sehat, ya nggak sih? Kan untuk long term, untuk jangka panjang kita harus merawat kesehatan kita, ya nggak sih? Itu kan modal yang paling utama, terutama dalam masa pandemik ini. Kesehatan adalah sesuatu yang sangat berharga banget, ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Chef, berarti makanan itu memang kita tidak bisa melihat hanya hasil akhir, enak atau tidak enak, cantik atau tidak cantik, tapi bahwa ada hal yang jauh lebih luas di balik itu semua, bahwa bagaimana awal proses makanan itu dibuat ya, Chef ya. Metodenya, bahkan proses penyimpanannya pun ya, Chef ya, menentukan bahwa sehat nggak sih produk ini pada saat ada di kulkas, ditutupkan dengan baik. Jadi memang ada keseluruhan konsep yang lebih penuh gitu untuk membuat sebuah sajian ya, Chef ya, bahwa sehat itu memang dari awal sampai ke meja ya, Chef ya. Betul, saya setuju banget dengan apa tujuannya di benar-benar makanan itu bukan cuma enak atau kenyang, tetapi apakah itu punya nutrisi buat kita, iya nggak sih? Dan tentu saja buat saya makanan itu tidak harus mahal, tidak harus kayak wagyu beef atau sesuatu yang mahal. Nggak tahu kenapa, yang penting karena dengan situasi pandemi ini, saya tuh sendiri lebih cenderung sekarang memasak dengan mengurangi daging merah, beef terutama ya, karena terus terang karena kita terlalu banyak mungkin, dan kenyataannya benar, karena alam lagi memberikan apa ya, mungkin pertanda, Chef. Tentu saja kewajiban kita untuk menjaga alam, ya nggak sih? Jadi mungkin juga banyak hutan yang dirombak untuk menanam makanan yang tidak hanya untuk manusia, tetapi untuk binatang piaraan, terutama beef kan. Industri beef kan luar biasa sedunia ya. Jadi sebenarnya kita harus mulai lebih aware kali ya, lebih berpikir, lebih berefleksi, makanan ini bagus buat kita dan bagus buat alam nggak ya? Kalau itu saya sih, sekarang ini saya lagi dalam transisi itu. Iya, saya pun mulai lebih banyak mengkonsumsi plant-based sih, Chef. Karena juga memang mungkin lebih setiap orang pasti punya
alasan dibaliknya masing-masing, tapi bahwa memang nggak bisa dipungkiri bahwa apa yang natural atau benar-benar segar, fresh ingredients itu beda sekali efeknya di badan. Dan juga yang saya perhatikan tidak perlu membutuhkan banyak bumbu seperti tadi Chef Patty memanggang, itu kan hanya simple sekali gitu. Iya, Bumbu betul. Itu udah enak seasoningnya banget tuh, loh. kenapa maaf Chef? Iya, itu udah enak sekali. Maksudnya roast vegetables itu juga mungkin tuh teknik memasak orang Inggris atau di Eropa sangat mudah, garam sama black pepper, tapi itu udah enak. Jadi sebagai pelengkap saja bumbu itu ya Chef ya, dari Iya, betul. rasa asli manis Ya. yang dikeluarkan dari terong, dari mungkin zucchini yang dipanggang itu tuh sudah sedap gitu. Jadi Iya. nggak butuh banyak Dan bumbu tentu memang. saja apa ya? Tentu saja mungkin kalau kita memasak makanan Indonesia yang otentik ya saja senang, tapi itulah emang kekayaan kita harus juga respect atau value kali ya. Kalau saya sih menghargai banget budaya makanan Indonesia yang sangat beragam, yang super beragam dari Aceh sampai Papua, dan tidak dipungkiri bahwa makanan Indonesia itu bumbunya banyak dan persiapannya luar biasa kalau dipikir ya. Gitu. Oke. Ini sedang masuk ke proses apa nih Chef? Memasaknya? Sorry, maaf Dewi. Sedang masuk ke proses apa sekarang memasaknya? Saya cuma prepare ini aja sih sebenarnya, bahan-bahan yang lain. Jadi saya ada terong dan labu di oven, dan tempenya ini saya udah kayak dipotong-potong kecil ya. Dan saya juga akan pakai cafe londero. Ini sejenis kale, sayuran kale, tapi warnanya lebih dark, lebih hitam kali ya, ya. Dan saya juga akan pakai jagung muda. Ya. Jadi ada warna. Nah, satu senang warna. Harusnya mungkin bisa pakai kacang panjang, tapi saya tidak ada kacang panjang. Buncis juga nggak ada, jadi saya adanya ini jagung muda. Jadi saya juga senang warna. Saya pikir warna itu membawa apa ya? Karena dimulai dari mata ya Chef ya. Iya, betul. Baru dari mata kita mencium aroma, kemudian baru mencecap rasa. Jadi memang keseluruhan perjalanan masuk ke mulut itu memang ada awalnya. Kemudian, iya, betul. Nah, untuk buat lodeh kan biasanya tuh emang gampang sekali juga. Kita cuma perlu bawang merah, dan ini di sini bawang merahnya agak besar, tapi oke sih, mirip-mirip sama bawang merah dari Asia, dari Indonesia. Bentuknya lebih panjang ya Chef, tadi lebih lonjong ya, atau? Panjang. Nah, ini bawang merah ditanam di Inggris. Nah, buat saya juga, saya pikir untuk apa ya, mungkin karena yang saya bilang tadi itu, saya juga berusaha untuk mempromosikan makanan Indonesia, tapi bisa digabung dengan bahan makanan yang ada di Inggris. Karena saya pikir juga, yaitu balik tadi ke kalau kita mau bantu untuk untuk mengurangi carbon footprint kita ya. Imagine kalau kita semua mau makan makanan Indonesia, kita harus bawa semua dari Indonesia. Sama juga kalau kita mau makan makanan Itali atau Prancis di Jakarta, kita semua harus bawa dari Prancis sama dari Itali. Itu kan sangat tidak eco-friendly ya. Jadinya saya juga mencoba untuk mencari alternatif bahan-bahan apa yang ada di Inggris yang cocok sebenarnya untuk dipadukan dengan bumbu Indonesia. Tentu saja kayak serai belum ada di Inggris, tetapi saya tahu ada 1-2 petani di Dorset yang tanam cabai. Cabai lokal Inggris sudah mulai banyak, cabai banyak, tapi kayak serai, jahe, kunyit, lengkuas itu belum ada di sini. Memang masih terbatas. Iya, betul. Iya, memang lebih baik sebisa mungkin memang menggunakan memang apa bahan baku yang
yang tumbuh di sekeliling lingkungan kita ya Chef ya memang ya. Iya sih, ya itu yang saya bilang tadi itu untuk eh, saling kompromi kali ya, kita bawa sesuatu dari Indonesia tapi kita juga pakai sesuatu dari sini. Yang saya sebenarnya apa ya, filosofi ini juga saya sudah laksanakan waktu saya tinggal di Jakarta juga. Kalau saya memasak makanan Italia, saya nggak perlu pakai kemangi Itali atau kemangi lokal bisa, ataupun kemangi Italia yang udah ditanam di sana. Yang kita, dan keju juga. Nah, keju kan juga lagi apa ya, lagi booming juga di Jakarta, yang banyak artisanal keju, Iya, mulai banyak. penghasil keju ada di Jogja, ada di Jakarta, ada di Bali. So sangat menarik sih sebenarnya, dan itu mungkin gerakan yang bagus sekali ya untuk silang budaya makanan, Iya. saling berbagi, tetapi kita juga bisa menggunakan apa yang kita bisa buat secara lokal. Kita bisa buat dan kita bisa pakai juga. Oke, bicara tentang artisanal, barusan Chef, Mm-mm. apakah para artisanal tempe di UK ini orang Indonesia juga atau lebih banyak orang setempat? Lebih banyak orang setempat ya, yang karena mereka kan promosikan tempe mereka, dan mereka bisa kirim secara nationwide. Itu orang lokal, orang Inggris lokal. Walaupun ada satu perusahaan yang saya tahu istrinya orang Indonesia, tetapi yang lain sih benar-benar orang lokal. Oke. Oke, jadi inspirasi ini awalnya memang apakah karena mungkin para penduduk setempat ini mengkonsumsi sebagai pengganti protein hewani, ataukah memang ada sebuah grup atau gerakan yang mengawali bisnis tempe ini, Chef? So yang menarik tentu saja di Eropa dan di Inggris, yang movement vegetarian atau vegan itu kan udah lama ya. Mungkin kalau di Indonesia kita mulai baru akhir-akhir ini, tetapi kalau di sini kayaknya udah lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan yang menarik movementnya, movement vegan vegetarian itu lebih besar, maksudnya lebih besar, sehingga orang Inggris sekarang 30% dari penduduk Inggris udah vegetarian. Jadi udah berjuta-juta orang ya. Lumayan banyak kan 30% dari penduduk se-UK lah, se-United Kingdom. Nah itu yang membuat mereka mencari alternatif pengganti protein hewani ke tanaman, dan banyak juga tentu saja orang yang traveling ke Indonesia, ke Bali atau ke Lombok atau ke Jogja, dan di sana mereka temukan tempe yang mereka juga orangnya vegan atau vegetarian, dan mereka terinspirasi untuk membuat bisnis tempe di Inggris. Iya, betul. Jadi sebenarnya nanti juga kita memberikan inspirasi kepada dunia dengan plant-based food kita ini, tempe. Dan orang asing pun kan suka manis ya Chef, juga suka kecap manis kan, jadi ada bacem, dibuat sate, memang iya ya, memang hampir sebagian besar tuh tempe tuh selalu menjadi salah satu menu utama. Kemudian apakah memang tempe ini mudah diterima hanya karena berawal dari rasa menurut Chef, ataukah karena fleksibilitasnya untuk dibuat menjadi berbagai menu, ataukah karena kebutuhan protein yang memang dimiliki, yang memang dibutuhkan oleh mereka yang memang ingin mendapatkan manfaat dari tempe ini, Chef? Apakah dari rasa, kemudian lebih mudah untuk diolah, ataukah dari segi gizinya, Chef? Untuk saya kayaknya semua perpaduan ya, karena tentu saja mereka promosikan bahwa tempe itu memiliki protein 19 gram dalam 100 gram, dan itu kan bagus ya. Dan juga tentu saja tempe sebenarnya gampang dimasak, dan mereka promosikan juga tempe itu nggak cuma yang saya bilang tadi, tapi bisa juga dibuat teriyaki tempe atau even pad thai. Jadi
yang tadi Dewi Oh bilang iya, di iya. roast atau di pan fry terus ditaburin di atas sate tempe atau burger tempe atau Atau macam-macam. Jadi dibuat even saus ada bolognese. Bolognese satu juga bisa ya, company Chef? yang fokus untuk buat tempe dengan masakan Meksiko. Jadi sebenarnya is amazing banget loh. Dan sebenarnya tempe itu fleksibel sebenarnya. Saya sendiri lagi eksperimen tempe banyak banget ya, hampir tiap hari makan tempe. Dan benar-benar sangat enak sih, benar. Dan terus terang saya belum pernah buat tempe rawon. Oh my gosh, tempe rawon itu enak banget. Iya. Karena tempe juga mudah Ya, menyerap bumbu sih ya, Chef ya. Maksudnya dari teksturnya gitu. Dan memiliki karakter rasa sendiri, tapi juga seperti tadi Chef bilang, digabungkan dengan berbagai macam bumbu dari berbagai macam jenis masakan tuh ya fleksibel gitu, mudah gitu. benar benar. Iya, iya sih. So ya benar-benar tempe lagi having a moment nih, benar di Inggris. Kemudian apakah semua tempe yang ada di Eropa diproduksi di sana juga, Chef? Atau karena kan tidak mungkin menanam kedelai, ataukah ini menjadi berubah menjadi bahwa menggunakan jenis kacang lain atau memang menggunakan kedelai import biasanya, Chef? So tempe company di sini ada tempenya diproduksi di Belanda dan Yang tadi Chef bilang ya awal ya. Iya, Aha. iya. Itu biasanya pasteurized ya. Jadi maksudnya fermentation-nya tuh udah agak jadi difermentasikan terus baru di pack gitu. Nah, saya bertemu dengan tempe mix yang lain yang benar-benar buat fresh banget. Jadi kayak kita beli tempe di pasar yang masih anget gitu loh. Yang dia pun kirimnya tuh masih terasa dia karena dia produksinya malam, besok paginya udah bisa dikirim. Dan kalau di sini kan sistem pengirimannya dalam 24 hours juga bisa diterima. So itu non pasteurized tempe dan juga ada tempe yang masih pakai soya beans yang biasanya import kayaknya dari Kanada ada, dari US juga ada kalau nggak salah. Tapi dan semuanya organik sih kalau tempe di sini. Iya, iya. Yang menarik ada saat ini yang sudah pakai tempe dengan beans yang ditanam di Inggris juga. Jadi saya sih akan lihat trennya akan ke sana ya karena semakin banyak orang yang aware juga dengan local producer, local product. Jadi saya yakin banyak tempe maker juga yang akan mulai beralih dari soya beans juga kali ya dengan menggunakan kacang-kacangan yang ditanam di Inggris. Betul, itu menarik sih Chef. Menarik bahwa memang sebuah makanan dari negara asalnya atau dari akarnya akhirnya berpindah tempat dan mengalami perkembangan yang bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan apa yang ada di masing-masing negara tersebut. Itu menarik bahwa istilahnya kayak kita berpindah tempat lalu berubah bentuk, beradaptasi gitu ya. Iya. Bahwa menariknya tempe ini menjadi salah satu pintu sih. Apa menurut Chef bagaimana? Saya ngeliatnya sepertinya tempe ini bisa dikatakan menjadi salah satu pintu untuk makanan Indonesia itu menjadi lebih mendunia. Kalau menurut Chef sendiri bagaimana? Sepertinya kayak tempe ini tingkat ketertarikan orang-orang itu sangat tinggi dan dikonsumsi hampir setiap hari. Iya, saya setuju sekali dengan pendapat Dewi tadi dan saya yakin banget juga tempe mungkin selama sekarang ini di Inggris masih dikenal oleh orang-orang yang vegetarian atau vegan, tapi saya yakin semakin banyak orang kenal orang yang tidak vegan atau vegetarian pasti akan senang juga. Jadi buat saya prospek tempe itu sangat cerah banget ya, dan saya yakin juga dengan semakin banyak orang makan tempe, jadi Indonesia tuh akan lebih dikenal kali dengan buat saya ini mungkin bagus buat Indonesia sebenarnya untuk
memberikan informasi kepada dunia bahwa sebenarnya Indonesia juga dari dulu, dari nenek moyang kita tuh udah mulai emang punya filosofi bagaimana makan makanan yang dekat dengan alam Betul. dan Pengolahannya yang pun baik ya Chef ya. Pengolahan iya, tradisional tuh. betul. Yang sebenarnya apa ya, food heritage kita tuh sangat dekat dengan alam. Kita ada jamu dan semua itu Betul. alami dan semua dari plant based. Kita punya tempe, kita punya coconut produk juga di Inggris kan lagi booming banget, gak cuma Inggris, di dunia, karena semua orang vegetarian harus cari alternatif bagaimana menggantikan krim dari hewani dengan krim dari botanical, ini nggak sih? Jadi sebenarnya kita udah punya nih jadi tapi mungkin ini juga akan jadi kayak momen untuk berpikir apakah Indonesia akan lebih mempromosikan plant-based heritage kita atau mau mempromosikan sesuatu yang tidak plant-based, ya kan? Bahwa memang iya, kalau saya melihat Indonesia tuh kaya dengan jenis makanan plant based. Paling sederhana kalau pagi ada tukang ketoprak, kemudian ada gado-gado, ada urap, rujak, banyak sekali ya Chef ya. Banyak. Tidak sulit untuk mendapatkan makanan plant based yang murah juga di Indonesia, bahwa sesederhana memetik dari kebun sendiri, lalu berteman dengan cobek nih, ngulek sambel, kemudian tinggal lalap aja gitu, ada daun kemangi, mangkokan, bisa dijadikan lalapan, mungkin udah sedap gitu. Iya, benar. Iya. Iya, tapi menarik sih ya dengan situasi sekarang ini, kayaknya emang kita semua jadi lebih berefleksi kali ya, jadi lebih melihat kembali apa ya, heritage kita lebih dalam lagi, atau filosofi budaya makanan Indonesia ya lebih dalam lagi. So iya, filosofinya juga banyak, dan yang saya lihat selalu saya selalu menamakan sebuah misalnya sajian masakan Indonesia itu seperti bicara Nusantara dalam satu piring, Chef. Kita bicara dari pulau mana sampai mana, berbagai daerah disatukan dalam satu piring, dalam satu buah resep menjadi sebuah sajian, dan masing-masing bahan bakunya itu punya ceritanya ya Chef. Saya juga ngikutin Chef Patty, bahwa Chef Patty itu senang sekali bercerita melalui makanan. Seperti bahwa saya tidak harus bicara, tapi saya bisa mempresentasikan makanan ini. Lalu kemudian ada banyak cerita masa kecil, cerita tentang bahan baku, cerita filosofinya, ada budayanya. Itu yang paling menarik sih Chef. Iya sih, buat saya juga menarik. Oke, so kayaknya saya lihat sebentar ya. Oke. Mudah-mudahan sudah matang. Itu mungkin 5 menit lagi, dan mungkin saya akan mulai masak ya. Oke, jadi ada apa nih Chef di atas oven, di atas kompornya? Ini iya di atas kompornya kelihatan nggak sih ini? Kelihatan Chef? Kelihatan ya, kelihatannya. Oke. So sebenarnya gampang banget buat loadingnya. Tapi yang menarik karena untuk gampang juga, jadi saya tuh baru 2 minggu yang lalu launch produk saya nih, Rasaku, namanya Rasaku. Sebenarnya idenya biar orang tuh gampang untuk masak makanan Indonesia di rumah mereka. Memudahkan ya Chef ya. Jual lewat e-commerce, jadinya orang bisa pesen. Dan ini mungkin gini, ini bumbu kuning yang lengkap, super lengkap, karena ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, galangal ini, dan juga ada serai sama cabai dan daun jeruk. Jadi udah lengkap. Semua ya. Ada, tinggal di serbaguna ya Chef. Dan ini tuh pedas, jadi ini tuh concentrate. Jadi dari orang perlu mungkin cuma 1 sendok teh aja udah cukup untuk 2 orang.
Oh, penggunaannya Ya, tidak terlalu banyak juga dalam masakan, tapi sudah mengeluarkan rasa ya, yang beragam ya, betul. Chef. Iya, betul. Oke. So, mungkin yang saya akan tambahkan di sini cuma sedikit bawang merah, biar ada sedikit tekstur aja. So, saya taruh minyak kira-kira sesendok makan. Terus terang saya sendiri nggak senang banyak minyak sih untuk ini ya, untuk tumis-tumis juga. Um, tapi saya sendiri bisa merasakan manfaatnya sebenarnya. Hanya kalau kita makan yang berminyak-minyak, apa ya, badan itu rasanya berat ya Berat, kayaknya ya. iya. Iya ya. Uh-uh. So ini saya belum panas. So ya, jadi saya ini akan sangat cepat buatnya. Tapi mungkin kale-nya ini kale-nya tuh agak apa ya, rough gitu. Jadi mungkin 10 menit kira-kira Lebih kayak gelap di memang ya, Chef ya, warna kale-nya ya. Dia gelap. gelap ya. Saya baru lihat. Mungkin hanya ada di Kalau sana di ya, Chef. Itali dibilangnya black kale gitu namanya. Oh, black kale. Cavolo nero artinya black kale. Yang So ini saya cuma tumis oke. bawang merah dikit. Bawang Dan merah saya putih, juga minyak tadi sekitar 1 sendok makan ya, Chef. ya kira-kira 1 sendok makan. Dan bawang merahnya satu yang besar aja. Bawang merah Jakarta ya, satu yang besar. Terus ini saya juga cuma taruh kira-kira sesendok. Ini juga udah pedes ya buat saya juga. Walaupun saya sayur lodeh kan nggak pedes ya, cuma ini, dan biasa juga ada sayur lodeh yang tidak pakai kunyit. Oh. Cuman ini ada sedikit dari bumbunya ya, Chef ya, dari yang tadi bumbu rasaku itu ya, Chef. Iya. Oke. So dan saya taruh tempe dan dia sedikit di apa ya, disote sedikit tempenya biar bumbunya masuk, dan saya akan tambahkan sedikit santan ya, dan juga airnya, biar ini bisa saya direbus dulu, nanti di terakhir kita tambahin santan. Jadi memang memasak tuh juga menggunakan rasa ya, Chef, dalam arti kita harus terhubung dengan diri kita sendiri ya, Chef, untuk eksplorasi rasa, bahkan mungkin mencampur bumbu gitu. Kadang ya Iya. tidak harus selalu mengikuti resep yang ada, tapi Benar. berani untuk mencoba sesuatu yang baru, karena nggak pernah tahu kan, Chef, akan bisa menjadi rasa baru lainnya. Benar ya. Malah saya setuju banget sama Dewi. Resep itu sebenarnya guidance kan. Terus kalau kita nggak, misalnya orang lihat resep terus, aduh ini kayaknya gini, ya nggak apa-apa diganti sebenarnya. Kalau buat saya sih resep itu guidance sebenarnya. Iya. Iya, jadi kayak petunjuk gitu ya. Ini saya akan tambahkan ini kale-nya sudah masuk ya. Kale, dan ini karena agak keras, kalau bayam mungkin cuma 2 menit bisa matang, ini kayaknya akan lebih lama, kayak 10 menitan. Daunnya sepertinya lebih tebal ya, Chef ya, untuk lebih tebal, betul. Oke. Ini akan enak banget kan, rasanya ada santan, ada bumbunya, udah ada serai, udah ada sedikit cabai, jadi rasanya akan menendang sih. Akan nendang, nggak menendang. Jadi bumbu ini belum masuk di Indonesia nih, Chef Betty? Enggak, saya juga, karena bumbu ini gini, kan kalau kita beli bumbu di supermarket biasanya itu 1 tahun kan usianya, kadaluarsanya. Saya ini kita tidak pakai pengawet cuma 2 minggu, jadi kalau saya kirim ke orang beli, saya kirim, dia harus taruh langsung di lemari es dan dia bisa pakai dalam 2 minggu. Setelah dibuka, jadi memang hanya jangka waktunya hanya 2 minggu. Natural semua, tidak ada tambahan yang apa-apa gitu. Oke. Dan saya rasa sih nggak perlu di Jakarta. Di Jakarta orang bisa buat semua sebenarnya. Ini kan buat orang di Inggris yang mungkin dia tinggal di Scotland yang jauh dari toko, yang dia nggak bisa beli serai.
Eh, karena sebenarnya bahan-bahan eh, apa dari Asia itu atau Southeast Asia ada, tapi cuma di kota-kota besar. Kalau dia tinggalnya di kota kecil kan nggak ada. Uh-uh. Sama lah kayak kita di Jakarta. Di Jakarta kita punya semua, tapi orang yang tinggal di mungkin yang tinggal di Serang atau di Bekasi susah cari sesuatu yang dari Italia kali ya, atau ya, iya kan? Ya. Konsepnya sama itu. Ya, Jadi kan? memang mungkin tujuan Chef Patty awal membuat ini untuk memudahkan orang-orang di sana mendapatkan bumbu masak Indonesia yang sudah diracik sedemikian rupa sehingga langsung bisa diaplikasikan ke masakan ya Chef. Betul, betul. Itu sih tujuannya benar-benar kayak memberikan informasi dan juga petunjuk atau yang guidance kalian bahwa makanan ini tuh sebenarnya nggak susah buatnya. Kalau udah ada pace ini ya tentu saja. Kalau membuat dari awal dulu sebenarnya take times loh, lama waktunya. Jadi purpose-nya sebenarnya tidak 100% make money. Sebenarnya tuh make money tuh untuk kedua kali ya. Tapi benar-benar karena buat ini tuh lama untuk kupas bawang segala macam dan butuh harus chop segala ya Chef. Ya, jadi tapi buat saya senang sekali bisa melakukan ini selama pandemik ini kan saya juga tidak bisa traveling, saya tidak bisa melakukan pekerjaan saya dengan biasanya kan masih memerlukan traveling ke satu tempat gitu loh. Dan ataupun kolaborasi dengan chef di London karena juga kan sekarang ini kita mulai hari ini lockdown lagi, jadinya semua restoran, kafe juga tutup. Jadi untuk buat event langsung itu susah juga. Tapi banyak sekali event yang semuanya di online, jadi kayak sekarang kayak Zoom. Tapi banyak new idea sih. Jadi nanti sore ini saya mau ada event namanya kitchen concert. Jadi ada musician yang nanti entertain orang-orang pada saat masak dan juga makan gitu. Oke. So, ini sudah berapa lama ya Chef? Banyak new idea. Kenapa maaf Chef? Banyak new idea, ide barunya banyak. Iya, seru ya Chef ya. Kadang dapur kita nggak pernah tahu apa yang di dapur bisa tiba-tiba menjadi sesuatu yang direalisasikan dan bisa dinikmati banyak orang. Dari yang awalnya sekedar iseng-iseng ya nggak sih Chef? Kemudian ide itu kadang datang dari memori masa kecil yang tiba-tiba keingat, terus tiba-tiba muncul, lalu ini zaman kecil teman saya kan suka makan ini gitu, atau oma saya, atau jadi makanan itu sebenarnya adalah memori gitu. Kok saya melihatnya bahwa banyak cerita manis di baliknya, banyak soul di belakangnya gitu. Mereka yang memasak pun harus istilahnya menggunakan seluruh hati dan mood yang baik gitu. Kadang-kadang hasilnya beda kan ya Chef ya. Kalau lagi yang aduh kesel gitu, bisa hasilnya nggak semaksimal kalau kita lagi yang kayaknya happy gitu. Iya sih, tapi iya semua berhubungan ya kayaknya ya. Tapi dalam segala hal kalau kita melakukan sesuatu dengan senang hati pasti juga hasilnya juga lebih menyenangkan. Iya. Oke, jadi selanjutnya nih ke arah mana nih Chef sudah nih kita? Santannya sudah, tadi kale-nya sudah. Iya, ini sebenarnya udah hampir selesai nih, mungkin 5 menit lagi. Wah, asik. Saya tinggal tambahin garam sedikit dan juga santan kental sedikit ya. Karena saya kodenya tuh nggak yang berkuah banget. Jadi sebenarnya kayak apa ya? Jadi nggak yang nggak supi ya, nggak kuahnya tuh. Jadi seperti model kuah kari kayak Thailand, seperti Thailand food gitu nggak sih Chef? Oke. So ini saya cuma tinggal taruh garam aja, garam, dan tinggal rasa deh. Iya, nanti sedikit lagi saya cuma tambahin air sedikit aja biar nggak terlalu super kental karena saya pakai coconut krimnya yang agak kental. Berarti akan harum ya Chef dari sayur yang dipanggang ya, dari ubi dan tadi
Semua yang Ya, dipanggang. jadi warnanya ini aja sih. Nggak tahu kenapa saya seneng banget roast vegetables. Kayaknya sayuran yang dipanggang itu enak banget karena kan udah nggak banyak air kali ya. Jadi benar Betul. rasanya jadi concentrate kali. Jadi Dan lebih lebih enak manis, aja. Chef. Saya sukanya karena kalau sayur dipanggang tuh entah kenapa mengeluarkan rasa manis. Ya, betul. Karena kan udah nggak banyak air. Iya, betul. Iya, iya. Iya. So, Seperti terong tuh kalau dipanggang, aduh, udah lembek tengahnya enak tapi banget. garing gitu kan, Chef. Iya, so, saya cuma beresin ini sebentar. Oke, so cepet ya, cuma cepetnya karena bumbunya udah ada juga sebenarnya ya. Iya. So, Ditunggu loh, Chef, suatu hari bisa masuk di Indonesia. mudah-mudahan satu waktu. Cuma karena apa ya, seperti saya bilang tadi, live shelf-nya tuh nggak lama, cuma 2 minggu, jadi Iya, repot kali ya. betul. So, oke, saya ini udah ininya. Nah, hampir matang nih. Sekarang kita bisa plating. Oh, harus rasa dulu ya. Kayaknya kita, kadang-kadang kalau masak kita taruh-taruh terus nggak rasain, harus rasain. Oke. Dan sebenarnya rasain itu nggak cuma sekali, bisa 2 kali gitu loh. Ini saya sedap. menarik banget karena pedasnya nggak pedas sebenarnya, karena saya Sedap. taruhnya cuma teaspoon tapi dikit. Tapi ini udah perfect buat lode karena emang lode itu nggak super pedas kan. Lode itu elegan. Kalau saya tuh sayur lode itu elegan banget karena banyak ada rasa serai, rasa daun jeruk, Iya. ada lengkuas. Tapi nggak pedas yang menggigit, ya nggak sih? Nggak kayak, ya beda lah, nggak kayak sesuatu yang pedas. Jadi buat saya nggak tahu kenapa saya seneng banget sama sayur lodeh. Iya. Sederhana tapi apa ya, penuh Tapi, rasa gitu. Ringan tapi flavornya banyak. Iya. So, satu lagi, biasanya kan sayur lodeh itu kita pakai candle nuts ya. Kemiri? Kemiri. Tetapi saya nggak pakein ke paste saya karena kalau di sini alerginya tuh kalau saya pakai tuh jadi ribet. Jadi akan ribet. Jadi kalau saya mau buatnya sesuatu untuk orang, untuk semuanya lah. Kalau pakein candle nut, jadi untuk orang yang alergi kacang nggak bisa makan. Oh iya, betul. Iya kan, jadinya biar lebih fleksibel dan simple lah. Biar semua bisa makan sama-sama ya, Chef. Iya, bisa dinikmati betul. semua. So, saya akan ambil ini dari oven. Oke, ini mungkin bisa dilihat. Coba ada wanginya. Wow. Terus pumpkin sama eggplant. Ini enak banget nih pas untuk cuaca kayak sekarang. So untuk platingnya saya cuma taruh gini aja ya. Mungkin taruh beberapa, 2 di sini. Aduh, sedap ini. Dan pumpkinnya juga di sini biar ada warna. Oke. Dan tinggal taruh sausnya deh. Yuk cari. So the tempenya udah enak, ini ada tempe, mungkin bisa kelihatannya, ini ada tempe, ada kale, ada jagung muda. So mungkin biasanya kan kita kalau lode makan pakai nasi. Cuman ini bener-bener kalau buat saya ini udah full, makan segini. Iya, full, betul. So, dan saya juga senang sebenarnya, tadi lupa taruhin kemangi dikit ya, untuk ini aja.
karena wanginya kan mungkin saya orang Manado ya, apa-apa maunya pakai kemangi kali. Kemangi. So yeah, basically ini sayur lodeh Wow. ala saya, ala Patty. So ya, mudah-mudahan terinspirasi buat audience nanti ya, tanggal 15 November ya. Boleh lihat lagi chef dari dekat? Oke? Ya, nah penuh dengan warna. Dimasaknya juga tadi perlahan, kemudian oven, aduh wangi ya chef ya pasti ini, sedap. Wangi banget, enak banget. Sehat, menggunakan lebih sedikit juga oil tadi gitu. Terus, nah siapa yang mau praktek di rumah nih? Nah. Wah sedap. Oke. Terus jadi, berarti memang balik lagi kita ke plant based. Ya. Kalau menurut Chef Patty sendiri, untuk di Indonesia, bentuk kontribusi apa dari masyarakat di Indonesia yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan bumi ini melalui sumber pangan? Apakah memang lebih banyak mengkonsumsi segala sesuatu yang ditanam sendiri di rumah, atau menurut Chef Patty sendiri apa? Atau di sana pun bagaimana ya Chef? Kalau buat saya untuk kita semua sih, nggak cuma di Indonesia atau di Inggris, tapi buat kita semua, kayaknya emang kita mulai harus lebih aware ya, atau lebih sadar bahwa kita bisa kok memberikan kontribusi untuk menyelamatkan alam. Jadi dengan mungkin tidak memakai plastik juga, kan plastik daurnya tuh susah, didaur ulangnya susah. Jadi mungkin dari dapur kita sendiri, penggunaan plastik di dapur lebih dikurangi. Saya udah setahun ini nggak pakai cling film loh di dapur. Jadi itu juga usaha. Susah loh kalau cari cling film, kan udah biasa pakai cling film, dia nggak sih yang plastik yang tipis itu, cling film untuk tutup makanan atau apa. Saya udah nggak pakai. Oh sudah tidak Chef? Saya pakai aluminium foil. Makanya kadang-kadang saya kalau pakai ya mungkin saya pakai biasanya mungkin untuk itu saya pakai aluminium foil, tapi sekarang saya pakai kertas ini ya, memanggang ya Chef. Nah orangnya akan bilang, ya sama dong, itu juga bisa ditebang, tapi paling nggak pohon kita bisa tanam. Bisa tebang terus kita bisa tanam ulang. Tapi kalau aluminium foil atau cling film itu di daunnya 50 atau 100 tahun kali ya. Apalagi cling film, aluminium foil. Aduh, aluminium foil itu di daunnya sangat lama. Nah itu mungkin dari plastik, ataupun kalau kita shopping, kita bisa bawa tas dengan dari kain, atau bisa reusable bag gitu ya Chef? Iya, reusable bag. Jadi pada dasarnya berusaha tidak membeli sesuatu yang plastik itu tidak susah terdaur ulang. Dan juga untuk makanan, saya pikir sebenarnya apalagi di Indonesia ya, kita sebenarnya itu kalau dipikir-pikir bahan lokal juga banyak, dan itu juga kita bisa dengan juga mengkonsumsi bahan lokal, kita bisa juga membantu petani lokal gitu loh, iya kan? Dan tentu saja kita sah-sah aja juga untuk beli sesuatu dari luar, karena tidak mungkin kita tidak beli dari luar. Tetapi saya berpikir kalau kita beli sesuatu yang bisa dan tidak bisa ditanam di tempat itu, ya oke. Kayak kita gini, kayak olive oil, ya kita di Jakarta nggak ada pohon olive, ya nggak? Ya nggak apa-apa kita pakai olive oil untuk, karena emang mungkin ada orang yang senang pakai olive oil. Kayak saya di sini, ya karena tidak ada serai, ya oke lah. Jadi kita mungkin menyesuaikan ya Chef dengan apa yang ada. Apa yang kita makan itu mungkin kita ya harus mulai dipikirin kali ya. Jangan semuanya harus
harus dari impor, ya nggak sih? Betul. Dan yang saya juga menyadari bahwa setiap saya masak, ini yang masih jujur sulit juga untuk saya kurangi, Chef. Bahwa kegiatan dapur itu membuat banyak sekali food waste ya, Chef. Jadi Ya, saya banyak sekali kayak betul. berusaha memanfaatkan semaksimal mungkin penggunaan bahan baku untuk masakan gitu kadang ya, Chef. Karena kadang sedih gitu habis selesai masak kenapa sampahnya banyak sekali ya Iya gitu. benar. Iya, Iya, terima betul kasih sekali. loh Chef. Benar Saya kata. mulai tadi yang Chef bilang gitu ya, ini diganti dengan apa-apa. Wah iya bener juga, ini masih banyak hal yang miss nih di dapur saya sendiri untuk urusan mengurangi sampah gitu. Karena bicara, pada akhirnya balik lagi seperti itu Chef, masalah kebiasaan. Kalau nggak dibiasakan, nggak akan terbiasa ya Chef. Iya benar, betul betul sekali karena kalau kita tidak berusaha terbiasa, emang susah. Karena kan segala sesuatu tuh akhirnya balik ke lifestyle kita, ya nggak sih? Tapi semakin kita coba, saya yakin bisa sih. Oke. Mm-mm. Kemudian ada Chef Betty mau titip salam apa nih untuk mereka yang di Indonesia yang menonton ataupun di luar Indonesia gitu dari sesi hari ini? Oke, apa ya pesannya? Pesannya simple sih, dalam masa pandemi ini, eh, semoga selalu sehat dan semangat, terutama ya semangat banget karena kayaknya sangat gampang buat kita terbawa eh, perasaan yang down kali ya, apalagi dengan situasi politik di dunia yang aduh yang kayaknya iya nggak sih, kayaknya kita tuh juga terbawa juga tuh dengan apa berita-berita mengenai politik di dunia yang sedang berjalan sekarang ini. Ya, semoga semua tetap sehat dan semangat dan uh, ya look after yourself lah. Yang paling penting kita harus sebelum kita bantu orang lain kita harus bantu diri sendiri dengan selalu sehat dan juga well-being kita selalu positif, ya nggak sih? Iya, memang Iya, harus saling jaga juga satu sama lain sih ya Chef ya. iya betul. Oke, Chef Patty, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Sudah ngobrol, sudah masak, sudah berbagi tips, sudah banyak cerita juga. Semoga sehat selalu, Chef. Diberi Sama-sama kelancaran Dewi. selalu. Kemudian terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti sesi Out of the Book bersama Chef Patty Pandian Elliott. Nantikan sesi-sesi menarik lead bite lainnya di Jakarta Content Week. Semoga sesi ini bermanfaat dan dapat menginspirasi Anda semua. Saya Dewi Subrata, sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih banyak Dewi. Terima kasih Chef. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya.
informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui News Video Portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Medcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Medcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang, tenang. Daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes setiap Rabu jam 6 sore lewat 45 menit.